السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد. حضرة المكرم والمحترم شيخنا ومرشدنا ووسيلة بيننا وبين الله ووسيلة نزول رحمة الله علينا Sayyidi Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajil Arifin. Para jamaah yang sedang mendengarkan suara dari radio Al-Inayah Pondok Pesantren Suryalaya. Kita sekarang mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, dipanjangkan umur sampai bulan Syawal, telah melaksanakan saum Ramadan dengan perlengkapannya. Salatul tarawih, tadarus, qiyamul lail, zakatul fitrah, i'tikaf dan lain sebagainya. Sehingga manusia mendapatkan Idul Fitri. Pemahaman terhadap Idul Fitri belum merata secara mendalam. Kebanyakan menerjemahkan Idul Fitri baru kembali kepada futur, yaitu makan pagi. Karena itu Idul Fitri lebih disemarakan dengan semacam pesta kebanggaan, kemenangan. Merasa bersyukur karena menang melawan setan, melawan nafsu, sehingga mampu saum bulan Ramadan, itu baik. Termasuk surah di taatin, berbahagia karena melaksanakan taat kepada Allah. Tetapi kalau kita melihat misi daripada Ramadan adalah la'allakum tattaqun, untuk mencetak manusia bertakwa, maka Idul Fitri tidak cukup difahami sebatas kembali kepada makan pagi. Fitrah banyak sekali dipergunakan di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah di sini dikaitkan dengan kelahiran, maka artinya adalah kesucian. Tetapi kalau dikaitkan dengan zakatul fitrah, berbeda lagi terjemahnya. Zakatul fitrah adalah zakat bagi setiap kepala, setiap individu. Fitrah artinya jelema. Tetapi kalau Idul Fitri diterjemahkan kepada kembali kepada fitrah, bukan sebatas suci seperti setelah dilahirkan, seperti ketika dilahirkan, tetapi fitrah adalah kembali kepada siap, kembali kepada siaga. Mari kita melihat bagaimana latihan di dalam bulan Ramadan. Umat Islam dididik oleh Allah untuk mengasah 3 potensi diri manusia. Intelektual quotientnya, kemampuan kecerdasannya, dididik dengan tadarus, membaca, memahami Al-Quran.
30 juz. Kalau dia tidak mampu memahaminya sendiri, maka ia mendengarkan orang lain. Didakwakan, dikuliahkan. Sehingga wawasan pengetahuannya menjadi luas. Itu satu di antara kesiapan hamba Allah untuk menjadi orang takwa, berilmu. Sebodoh apapun seorang manusia, dia punya ilmu. Kalau saudara-saudara di depan Allah mengaku, ya Allah, saya adalah orang yang paling bodoh, itu pengakuan tawadu di hadapan Allah, karena kita membandingkan diri kita dengan ilmu Allah. Seluas apapun ilmu kita, kalau dibandingkan dengan ilmu Allah, pasti terlalu kecil. Ibaratnya kalau ilmu kita seperti setetes air di dalam piring, maka ilmu Allah adalah lautan luas. Maka di hadapan Allah kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Antara lain, la alima illallah. Karena ucapan la ilaha illallah mencakup semua sifat ilahiyah. Asmaul husna yang 99, asmaul husna yang 1000, asmaul husna yang 4000, asmaul husna dan sifatullah yang tiada batas, semuanya masuk di dalam la ilaha illallah. Karena itu disebutkan afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Mencakup semua asma Allah. Manakala sang zakir, orang yang sedang berzikir mengucapkan la ilaha illallah, silahkan asma mana yang masuk di dalam hati. La khaliqa illallah, tiada yang menciptakan kecuali Allah. Tersambung dengan rasa syukur, mata dengan melihatnya, telinga dengan mendengarnya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan rasanya. Seluruh organ tubuh dengan kemampuannya, seluruh tulang belulang yang ada pada diri dengan kemampuannya, seluruh otot-otot pada diri dengan kemampuannya, seluruh tumbuh-tumbuhan dengan segala zat-zatnya, dengan segala gizinya, seluruh binatang dengan segala daya dan kemampuannya. La khaliqa illallah. Kita hidup diberi rizki. La ilaha illallah, la razzaqa illallah. Jangan ada di antara kita yang merasa bahwa rizki yang kita makan adalah dianggap bahwa itu adalah hasil diri kita sendiri. Kalau di mulut Anda mengatakan, yang cari beras ini saya, silakan. Yang mencari lauk pauk ini saya, silakan. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa yang menciptakan ikan ini adalah saya, murtadlah kita. Tidak begitu. 2.000 rupiah 1 liter beras, maaf, itu bukan harga beras. Harga jasa manusia yang mengurusi proses padi menjadi beras. Kalau penciptaan beras, berapa miliar 1 butir beras harganya? Ini yang sering hilang dari hati manusia. Itu salah satu penyebab zikir menggugah tatmainnul qulub, menggugah rasa syukur, membangkitkan kekuatan iman, membangkitkan semangat ibadah. Karena ketika berzikir dalam artinya muncul rasa syukur. Karena itu banyak yang zikir menjerit histeris, la ilaha illallah. Karena itu yang berzikir air matanya bercucuran. Karena itu yang berzikir hatinya jazbah. Majzub, maaf, majzub, jazbah, jangan diartikan hanya kepada orang
yang kelihatan ada kelainan. Siapa tahu dia bukan majlub tapi stres. Bisa saja. Harus dikontrol dengan ilmu ya. Pondok Pesantren Suryalaya tidak lepas dari segala referensi, dari segala kitab dan buku untuk mengontrol agar kebenaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan emosi, tetapi betul-betul ditimbang oleh ilmu. Ramadan diberi wawasan yang seluas-luasnya, 30 juz Al-Quran dengan segala penjabarannya. Di dalam Ramadan juga orang dididik emosinya, rasanya, bagaimana memiliki semangat yang tinggi, bagaimana merasakan kepekaan terhadap sesama, bagaimana dia sambung rasa pada orang lain, semangatnya, kasih sayangnya, kepekaannya diasah pada bulan Ramadan. Apakah cukup hanya dengan 2 tadi? Belum. Satu lagi, potensi diri manusia yang di dunia termasuk di Indonesia banyak terlupakan, kurang diperhatikan, tidak diketahui tetapi tidak mau bertanya. Spiritual quotient, kemampuan rohaniah, kemampuan qalb, kemampuan ruh, kemampuan nafs, kemampuan akal. Mungkin orang berkata, kalau orang melaksanakan sholat, maka dia dianggap sudah melaksanakan spiritual. Kalau dia melaksanakan kewajiban, maka dia disebut sudah melaksanakan spiritual. Laisa kullu musallin muqimun. Dalam Al-Hikam disebutkan, tidak setiap orang yang melaksanakan sholat, maka berarti dia mendirikan sholat. Tidak setiap orang yang menghadap kepada kita berarti dia berbicara dengan zahir dan batinnya. Tidak setiap orang yang melaksanakan sholat hatinya khusyuk. Tidak setiap orang yang melaksanakan haji hatinya berhaji. Untuk mengolah yang paling dalam ini tidak bisa sembarangan. Kalau untuk memberi pengetahuan, siapapun yang punya pengetahuan dan mau memberi kepada orang lain, maka dia mampu mendidik orang lain. Karena itu, alhamdulillah, banyak sekali di Indonesia khususnya maupun di dunia, lembaga-lembaga untuk memintarkan orang. Bagus. Karena pintar, berpengetahuan, itu diperintahkan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tetapi hanya dengan mendidik pengetahuan saja, seperti orang yang diberi resep masakan setiap hari, tapi dia tidak pernah masak, apa mau makan buku? Orang yang hanya tahu rute perjalanan, Surabaya tahu, Semarang tahu, Lampung tahu, Palembang tahu, Medan tahu, kemanapun tahu, tapi tidak pernah berangkat. Maka dia senang hanya dengan membicarakan tentang cerita perjalanan. Tetapi tidak merasakan bagaimana nikmatnya penerbangan, nikmatnya perjalanan. Orang yang membicarakan resep masakan, 1000 resep masakan, tetapi tidak pernah memasak, dia tidak akan pernah mencicipi bagaimana nikmatnya masakan. Dan orang yang hanya memiliki pengetahuan dan ibadah zahir saja, hasilnya hanya mendapatkan sawab. Sawab adalah pahala. Bagus.
ketimbang tidak dapat pahala. Tetapi jangan puas hanya mendapat pahala. Karena pahala itu pemberian. Sering-sering ibadah kita itu bukan ingin dekat kepada Allah, tapi ingin diberi oleh Allah. Banyak orang yang rajin melaksanakan tahajud karena ia ingin punya uang banyak untuk bikin rumah, beli sawah, beli mobil, dan lain sebagainya. Setelah tujuannya tercapai, tahajudnya libur. Ada orang begitu? Di mana orangnya? Ya, gak tahu. Mungkin yang ngomong ini, mungkin yang dengar. Ini menunjukkan bahwa kita beribadah baru bisa menjual ibadah kepada Allah. Lain halnya dengan as-salik, orang yang belajar tarikat. Ibadahnya ingin usul, bukan ingin sawab. Jangan melecehkan sawab. Kalau ada orang mau beribadah ingin sawab, sebut dia baik ketimbang yang tidak beribadah. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan ia merasa cukup ibadahnya untuk mencari pahala, maka dia belum sampai. Ini menunjukkan intimas, menunjukkan bahwa hatinya tertutup. Bagi orang yang hatinya terbuka, ingin makrifat kepada Allah, ibadah apapun yang ia lakukan, apakah ibadah badan, ibadah hati, ibadah lisan, baca-bacaan, sedekah, haji dan lain sebagainya, yang diinginkan adalah wusul. Apa katanya? Wusul. Di luar majelis tarekat kalimat ini belum pernah kita dengar. Yang sering kita dengar adalah saudara-saudara sekalian, tingkatkan ibadah kepada Allah agar kita masuk surga. Supaya kita selamat dari neraka. Bagus. Itu sudah bagus. Tetapi belum sampai. Di majelis tarekat yang dibahas adalah al-wusul. Kita ingin sampai kepada Allah. Semakin meningkat ibadahnya, semakin merasa kotor dirinya. Semakin dekat kepada Allah, semakin merasa jauh dengan Allah. Kalau orang yang ibadahnya hanya menginginkan pahala, begitu dia berdoa, doanya dikabulkan Allah, sering menjadi tolak pinggang. Nyak, Allah teh kasih menyahan. Uduni astajib lakum. Tokcer saya mah. Hayang naon ke Allah dikabul. Jadi tolak pinggang, baru diberi ijabah. Mohon maaf, di majelis tarekat, ijabah itu sama dengan kita, seorang pengemis datang kepada seorang yang kaya, dia meminta dan dia diberi. Puas diberi uang 10.000. Puas diberi uang 20.000. Diberi 1 lembar kain. Diberi sebuah baju. Diberi 3 liter beras. Lalu kita pulang, tapi tidak masuk ke rumahnya. Tidak diterima. Hadirin rahimakumullah, ini peringatan bagi kita. Idul Fitri bagi orang-orang yang salikun. Bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah salikun. Mungkin di antara hadirin ada yang wasilun, orang yang sudah sampai kepada Allah. Karena di pondok pesantren Suryalaya harus hati-hati. Betul, kami yang duduk di depan barangkali terlihat sebagai orang-orang yang punya kelebihan. Sehingga kami berdiri, orang lain yang datang untuk bersalaman. Itu seremoninya saja itu. Hakikat sebenarnya, siapa di antara kita yang ajsaduhum fil ard wa arwahuhum tahtal arsy. Badannya di bumi, tapi ruhnya di arah sana, di dekat Allah, kita tidak tahu. Hati-hati di lingkungan Suryalaya. Banyak orang-orang wasilun yang tidak kentara. Banyak orang-orang arif billah yang tidak ketahui derajatnya. Hanya guru yang tahu tentang itu.
martabat sebagai pengurus yayasan, sebagai wakil talqin dan lain sebagainya. Mohon maaf, itu tugas saja. Itu adalah tugas khidmat saja. Tidak menjamin ketinggian martabat di sisi Allah. Mohon maaf, mohon maaf. Saya tidak bermaksud merendahkan martabat. Karena terkadang sebuah jabatan juga ditunggangi setan, ditunggangi nafsu, ujung-ujungnya menjadi kesombongan. Jadi ada salikun, orang-orang yang suluk, atau rahilun, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Badannya sedang jadi tukang becak, tapi ruhnya di dekat Allah bersama para nabi, para wali. Badannya cuma jadi tukang sapu, badannya cuma jadi petugas kamtib, badannya cuma jadi petugas parkir. Kita di atas kendaraan diparkirkan oleh dia. Siapa tahu tiupan peluit dia adalah berisi zikir yang menembus 7 lapis langit. Siapa tahu saya yang berserban, yang disebut sebagai ketua bidang dakwah, yang disebut sebagai anu, hanya menjadi kesombongan. Bisa saja. Hadirin rahimakumullah, Idul Fitri kembali kepada siaga, siap ilmunya, siap emosinya. Jangan sempitkan emosi kepada kemarahan. Sering kita mengatakan, lu emosi lu, sebab lu marah. Menyayangi orang lain itu emosi, rasa. Rasa belum kepada rahasia, maaf. Rasa bukan rahasia. Aduh, saya merasa iba pada dia. Belum rahasia itu. Saya merasa sayang kepada dia. Saya marah kepada dia. Saya tidak senang kepada dia. Itu baru rasa. Yang sering disebut perasaan. Tetapi kalau rahasia, bahasa Arabnya sirri. Rohnya Al-Qudsi. Saudara-saudara, perjalanan menuju Allah bukan harus mencari sayap lalu terbang ke langit, tidak akan sampai. Bukan dengan pesawat olang-alik karena cuma sampai pada planet. Tetapi dengan roh kita, dengan kendaraan zikir yang ditalkinkan oleh Syekh Al-Mursyid. Saya tidak merendahkan zikir-zikir orang lain yang zikirnya tidak melalui talqin. Sebab zikir ibadah apapun tetap mendapat pahala. Tetap mendapat pahala. Kita jangan mengatakan, zikir maneh mah, manfaatnya. Sebab itu melalui talqin. Bukan begitu. Bahasa tidak ilmiah. Ada. Mendapat pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tetapi tidak akan bisa dijadikan kendaraan untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Menembus dari bumi sampai langit 1. Dari langit 1 sampai langit 7. Dari langit 7 sampai Hajiz Bainal Haramain, memasuki Sidrah Muntaha. Dan dari langit 7 masuk kepada Hadratil Qudsiyah yang disebutkan Alamul Lahud. Hadirin rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh pengarsa Ajengan Gaos tadi singkat kalimahnya, tapi sangat dalam maknanya. Secara lahiriah tidak salah kalau orang mengatakan pengarsa Abah sedang uzur, pengarsa Abah sedang sakit. Tetapi bagi seorang murid yang shadiq, murid yang baik, murid yang fahim, dia akan punya takwil dalam hatinya. Hadratis Syekh sedang berkhalwat. Sakit kepalanya Rasulullah dulu berlipat ganda daripada sakit kepala para sahabat. Karena selalu mengandung unsur penebusan. Selalu jadi fida. Bahasa Arabnya fida. Penebusan. Berita apapun yang diberikan oleh Allah kepada seorang mursyid adalah untuk muridnya. Untuk kita semua. Mudah-mudahan
kita semua menjadi murid yang baik. Kita semua menjadi, kalau seperti air, ember yang siap. Jangan jadi ember yang nakal. Untuk diisi air harus dipegang, harus di itu, harus di ini. Selalu loncat-loncat. Jadilah ember yang siap. Begitu datang limpahan rahmat dari Allah melalui Syekh Mursyid, kitanya sudah siap, tinggal nerima. Sekuat apapun, sehebat apapun zikir kita, ibadah kita, mohon maaf kalau dibandingkan dengan orang yang sedang belajar berenang, sama dengan orang yang berenang gaya batu, keceplak kecimplung tenggelam. Kapan kita tidak tenggelam? Silakan. Kapan kita tidak tenggelam? Kapan kita tidak kena ranjau? Ketika kita sholat, di saat sholat sendiri hati sudah kemana-mana. Di saat sholat sendiri zikir sudah hilang. Yang datang utang, yang datang kemauan, yang datang kursi, yang datang sawah, yang datang pintu, itu tenggelam namanya. Ketika kita berzikir, sering-sering rabithah kita terputus. Sering kita merasakan seperti itu. Nah, dengan keagungan dan limpahan kasih sayang Allah melalui Syekh Al-Mursyid, maka setiap muridnya dipegang ubun-ubunnya. Setiap muridnya dituntun oleh beliau. Karena itu, rabithah di dalam zikir, di dalam tariqat adalah wahya akadul adab. Sesuatu yang paling mendasar adalah rabithah, menyambungkan roh kita kepada ruh dia. InsyaAllah, mudah-mudahan ya Allah ya Karim, di dalam Syawal yang agung, sudah termasuk Asyhurul Hajj, setelah kita melaksanakan Ramadan yang mulia, kita dijadikan manusia yang mendapatkan Idul Fitri. Baru harapan. Yang sudah selesai itu baru Idul Fitri kembali kepada makan pagi. Kalau Idul Fitri kembali kepada siaga menjadi hamba Allah yang baik, kita baru dalam upaya. Ini sudah dibimbing Syekh Al-Mursyid. Apalagi kalau tidak dibimbing Syekh Al-Mursyid. Mohon maaf. Kalau tidak dibimbing seorang yang wasil, yang sudah sampai kepada Allah, mau kemana ibadah kita? Setiap selesai sholat kita selalu mengamalkan zikrullah, la ilaha illallah, kalimat yang agung yang mulia. Jangan bosan. Jangan bosan. Tidak enak rasanya masuk ke telinga kita informasi ada mantan ahli zikir, ada pensiun zikir. Waduh Pak Kiai, dulu saya rajin sekali, cuma sekarang ya malum sibuk lah, gak bisa mengamalkan. Pengamalan itu bukan untuk guru, tapi untuk diri kita. Mohon maaf, orang yang badannya berpenyakit, maka dia baru bisa hidup syariatnya kalau dia makan apa? Makan obat. Waduh Pak, obatnya banyak sekali Pak. Ya, saya punya asma, ini obatnya. Saya punya mah, ini obatnya. Saya punya hipertensi darah tinggi, ini obatnya. Saya punya liver, ini obatnya. Oh, Bapak gudang penyakit ya? Iya, makanya obatnya banyak. Pantas setiap habis makan 10 pel, 12 pel selalu dimakan. Karena gudang penyakit. Walaupun tidak sembuh, minimal umur terulur. Walaupun hakikatnya ajal di tangan Allah. Nah kalau kita ditanya kenapa Pak, tidak bosan-bosan, udah puluhan tahun, habis sholat selalu la ilaha illallah. Karena diri saya gudang penyakit. Ada penyakit sombong, dendam. Coba aja Idul Fitri kemarin. Apakah kepada semua orang kita tersenyum? Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Enggak. Kadang ada juga minal aidin wal faizin. Baru ngagerem. Ada apa Pak? Sakit hati saya oleh dia. Ada dendam dalam hati. Ada dengki dalam hati. Penyakit. Hilang satu, datang 10.
Dicabut yang ini, muncul yang ini. Terus karena itu mengobatinya juga non-stop. Sampai kapan sih kita akan berzikir? Nggak usah lama-lama. Sampai mati aja. Sampai, kenapa Pak Jajan mengatakan nggak usah lama-lama? Tidak mustahil saya turun dari sini jadi jenazah. Bisa? Banyak orang yang mati mendadak. Semua yang mati tentu mendadak ya. Sebenarnya tidak ada yang mati tidak mendadak. Mati itu mendadak, yang lama sakitnya. Wah, si anu mati mendadak. Siapa yang mati tidak mendadak? Setiap yang mati mendadak. Yang lama itu ada yang melalui sakit dulu atau tidak. Jangan heran, banyak orang yang ahli zikir wafatnya tidak sulit-sulit. Ada yang membaca ikut manakiban, membaca mankobah, turun langsung kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Jangan malah itu urusan sudah lupa, cengengesan. Jangan begitu. Alhamdulillah. Tahdits minimat ayah saya tidak sulit-sulit wafat. Ngobrol dengan wali santri, masuk ke kamar, terasa sesak napas, langsung bapak rek balik wafat. Banyak bukan satu. Apalagi ahli-ahli tarikat. Pulang dari Jakarta, datang ke rumah, bicara kepada istrinya, "Mi, nanti bapak mau pulang jam 4. Pulang kemana? Ini kan di rumah kita." "Ya, pulang aja." Selesai sholat asar, lalu dia terlentang, lalu dia berzikir, wafat. Mari kita berzikir sampai mati. Bahkan bagi ahli zikir setelah mati pun tidak berhenti berzikir. Wa hum yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi hayatihim. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah saluran dari Hadratus Syekh Pengersabah. Kalau ada yang tidak baik dari kebodohan saya, kalau ada yang baik adalah dari beliau. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.